Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal waj'alna minar rasyidin wal mukhlisin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Rawdatul Jannah, shaimin, shaimat yang terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini adalah hari terakhir insyaallah Ramadan 1446 Hijriah. Jadi sekarang ini Ramadan sudah berkemas-kemas mau pulang ini. Sudah selesai tugasnya menemani kita selama sebulan sebagai tamu dari Allah. Dia kembali kepada Allah dan kita berharap mudah-mudahan kalau Ramadan kembali lagi kita masih berkesempatan insyaallah. Kata para ulama, yang patut menjadi teladan itu adalah al-ibratu bikamalin nihayah, yang bisa menjadi ibrah, contoh ketika kita bisa menyempurnakan akhirnya. Jadi Rasulullah juga dalam hadis mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang dinilai niatnya dan juga endingnya. Bisa jadi orang itu pertamanya nggak baik, kemudian akhirnya baik, bisa lulus itu. Tapi sebaliknya, mungkin pertamanya giat, terawih, tapi pada akhirnya menurun. Dan ini yang banyak ini. Jadi menurun ini yang banyak. Beberapa hari yang lalu di UNER saya ceramah malam 27 itu, saya katakan ini mungkin sebelumnya ya. Mungkin ini perlu dibuat disertasi ya. Kenapa umat Islam kok cenderung tidak ikut final ya? Sebab Ramadan itu sebetulnya adalah kompetisi beribadah. Kata Hasan al-Basri bahwa Allah menjadikan Ramadan itu midmarun lis-sibaq. Jadi seperti arena untuk berkompetisi, untuk berpacu. Tapi bukan pacuan kuda ya, tapi pacuan ibadah. Dan setiap orang yang memahami apa itu Ramadan, dia pasti akan berusaha paling depan supaya bisa mendapatkan apa yang dirancang oleh Allah bagi orang yang berpuasa dengan baik, itu habis dosanya. Dan orang yang paling rugi adalah orang yang tidak sukses membersihkan dosanya di bulan Ramadan ini. Begitu kata Rasulullah, disebut syaqi. Asy-syaqiyu man adraka Ramadan hatta salakha wa lam yughfaru lah. Orang yang durhaka atau celaka itu adalah orang yang mendapat kesempatan bulan suci Ramadan tapi tidak berhasil membersihkan dosanya. Nah, sekarang apa itu tanda-tanda kalau orang itu sukses ibadah puasanya? Minimal ada yang mungkin beberapa ya. Pertama ya, orang yang ibadah puasanya itu sukses, ketika selesai dia punya rasa benci atau ketidaksukaan untuk melakukan dosa-dosa yang sudah ditobati. Jadi dia merasa saya sekarang sudah bersih nih. Saya nggak mau lagi menghabiskan waktu untuk melakukan dosa-dosa ya. Jadi ada himmah aliyah, ada keinginan yang, dorongan yang kuat. Sudah, sekarang saya nggak mau lagi melakukan dosa-dosa yang sudah saya tobati selama Ramadan. Yang kedua, ada rasa takut puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia terus berdoa. Dan para sahabat itu, kalau dalam literatur
agama, ya, mereka 6 bulan sebelum Ramadan itu berharap, berdoa supaya mendapat kesempatan. Begitu selesai 6 bulan lagi itu terus berdoa supaya Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kekhawatiran, ya. Ada kekhawatiran, bukan malah merasa saya tahun ini lebih baik dari teman-teman, ya. Itu namanya ujub. Nah, lalu bagaimana caranya membersihkan itu? Membersihkan itu dengan istighfar. Maka setelah selesai Ramadan ini yang banyak istighfarnya. Kenapa ini penting, ya? Bagaimanapun orang berusaha supaya sempurna ibadahnya, pasti ada kurangnya. Itu bisa ditutup dengan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang banyak istighfar. Yang kedua, menghilangkan ujub itu tadi. Jadi orang sombong itu bukan hanya karena uang atau karena pandai atau karena pangkat, ya. Bisa juga karena ibadah. Jadi merasa, wah, saya ya lain lah, ya mohon maaf ya. Ini tidak sombong ini, ya. Tiap hari, tiap malam saya tahajud. Nah, itu mengurangi ibadah, bahkan bisa habis. Nah, perlu istighfar. Kalau ada keinginan seperti itu, cepat ditutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan pernah Anda merasa sudah hebat ibadahnya, karena bagaimanapun hebatnya kalau dibandingkan dengan yang lain-lain jauh lebih hebat, ya. Begitu. Jadi ini pelajaran penting yang terkait dengan akhlak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, senang bergaul dengan orang soleh kalau sudah lulus ibadahnya ini. Dia nggak mau mendekati orang yang tidak baik, dan itu diajari oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "An-nasu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Manusia itu agamanya sangat dipengaruhi oleh sahabat karib. Sahabat itu ada yang karib, ada yang tidak, ya. Dari sahabat karib ini sangat mempengaruhi, baik positif maupun negatif, ya. Jadi kita ini kalau mau aman, selamat, itu perlu mencari sahabat yang baik. Dan orang yang sukses ibadah puasanya, dia senang mendekati orang soleh, mendekati para aulia, para ulama, karena dia merasa menikmati agama ini, ya. Sehingga terjaga nanti itu. Dan satu lagi, tandanya orang puasa yang sukses semakin bersahabat dengan Al-Quran. Karena Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Ramadan itu punya banyak nama, diantaranya disebut Syahrul Quran. Dan semua kitab suci sebelum Al-Quran ini semua diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, semuanya kitab-kitab suci itu diturunkan di bulan yang agung dan istimewa ini, ya. Maka jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, mari kita mengadakan introspeksi diri. Sebab orang yang sukses di dalam melakukan kebaikan itu, dia akan beranak untuk menghasilkan kebaikan yang lain. Min alamat qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Jadi tandanya kalau ibadah atau perilaku baik kita itu diterima oleh Allah, dia memproduksi perilaku baik yang lain. Itu tandanya kalau kita sukses. Nah, kemudian tema sore hari ini adalah beridul fitri yang islami. Idul Fitri itu tidak sama dengan perayaan-perayaan di luar Islam, ya. Perayaan Idul Fitri itu atau yang disebut Id itu sebetulnya kembali, kan. Jadi setiap tahun kembali lagi memperbaharui ibadah, memperbaharui syukur. Jadi
kalau dibaca di dalam Al-Quran, Idul Fitri itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaknya ibadah puasanya itu disempurnakan 29 atau 30, kali ini 30 ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi nanti malam ini habis maghrib itu disunahkan takbir ya. Dan takbir itu tidak hanya di masjid, di mana saja, bahkan Anda dalam perjalanan pun takbir. Sahabat Nabi itu kalau sudah Idul Fitri apalagi Idul Adha, masuk di pasar bertakbir, masuk di tempat-tempat bertakbir, terus begitu, merasa bersyukur karena mendapat keistimewaan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hal penting ya. Yang pertama, adab kita berhari raya. Besok pagi Bapak Ibu, ini ibu-ibu ada juga ya? Ada. Disunahkan mandi. Jadi mau sholat subuh misalnya, mandi, diniatkan mandi menyambut hari raya. Setelah mandi, disunahkan makan kurma. Itu Rasulullah begitu. Anda mau makan kolak juga boleh, tapi nggak dapat pahalanya sunnah ya. Jadi kalau sudah dituntutkan oleh Nabi, dan Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Nabi tidak pernah meninggalkan itu, juga tidak pernah meninggalkan sholat id. Rasulullah selama hidupnya sampai wafat melaksanakan sholat id, walaupun itu tidak wajib ya. Sunnah muakkadah. Jadi Nabi mandi, setelah mandi makan kurma ganjil 1, 3 atau 5, tapi ya jangan 77 ya. Ganjil. Rasulullah itu kenapa kok ganjil ini ya? Karena Allah itu witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu Maha Esa. Dia suka dengan orang kita sholat witir itu. Makanya kan dalam wudhu itu disunahkan 3 kali kan. Misalnya Anda wudhu airnya sedikit gitu, 1 kali juga sah, tapi asal merata ya, asal merata. Tapi yang disunahkan tathlith itu 3 kali supaya menghilangkan keraguan, barangkali tidak sempurna kalau tidak 3 kali. Nah kemudian adab yang berikutnya adalah pakai pakaian yang terbaik. Ini seringkali tidak menjadi perhatian banyak orang. Kalau diundang perkawinan atau apalagi yang mantu seperti Pak Huda mantu, mesti pakaiannya istimewa. Idul Fitri itu hari mensyukuri selesai ibadah, Anda keluarkan pakaian yang terbaik. Kalau ada yang baru, Rasulullah punya jubah khusus untuk Idul Fitri, juga untuk sholat Jum'ah. Itu. Saya seringkali mengingatkan ini ya, karena saya biasanya di atas mimbar banyak orang yang nggak siap, dan itu tanda-tanda ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu syiar Islam itu. Jadi salat itu syiar Islam. Yang membesarkan syiar Islam itu adalah orang yang punya kesadaran takwa. Maka kalau Anda salat Id ya sama saja pakaiannya, kecuali yang tidak punya. Yang tidak punya kalau perlu dibelikan ya. Jadi kalau ada yang nggak punya untuk pakaian bagus, ke rumah saya kasih nanti. Betul itu, betul. Jadi banyak orang tidak paham ya. Ini kan kita ini disambut oleh malaikat. Jadi di dalam hadis dikatakan malaikat itu sudah menunggu di sudut-sudut jalan. Itu melihat orang-orang yang bertakbir, dan orang-orang yang ibadahnya sukses. Itu berkali-kali dalam ceramah tarawih saya sampaikan, orang yang bisa puasa imanan wahtisaba, kemudian juga sholat tarawihnya imanan wahtisaba, itu terus sholat iktikaf di masjid ya 10 hari terakhir itu imanan wahtisaba. Imanan itu landasannya cuman iman, ikhlas, dan hanya mendambakan ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
diampuni dosa-dosanya, tapi tidak termasuk dosa yang tersangkut dengan KPK ya. Itu dosa yang paling sulit ditobati. Karena orang kalau mengambil haknya orang di dalam Islam itu nggak bisa diampuni Allah kecuali dikembalikan atau minta dihalalkan. Misalnya Anda ada sangkut paut urusan uang dengan teman misalnya, nggak bisa bayar gitu ya, lalu tobat, nggak bisa, diselesaikan dulu, harus selesai. Untuk membersihkan itu diselesaikan. Kenapa? Karena Islam itu menghormati hak orang. Ya, jadi yang disebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambi tidak termasuk itu. Tidak termasuk, apalagi korupsi, apalagi mengambil haknya orang, apalagi mengambil hak waris orang lain, saudaranya, itu nggak bisa dibersihkan dengan hanya tobat minta ampun, nggak bisa kecuali dikembalikan atau minta maaf. Kalau orangnya ridho ya sudah, boleh. Maka saudara, orang yang melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan puasa imanan wahtisaba, besok itu hari Senin insyaallah ya, ada orang keluar dari rumahnya tidak ada dosanya sama sekali. Allahu Akbar. Maka Anda harus bersyukur. Bersyukur. Jadi ada tiga langkah atau tiga perilaku yang perlu ya. Pertama tadi istighfar. Istighfar ya. Istighfar ini untuk membersihkan kekurangan kita dan supaya kita tidak sombong. Yang kedua bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena bersyukur saya bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan. Saya bisa melaksanakan qiyamul lail. Saya bisa tarawih. Itu disyukuri, Pak. Disyukuri. Itu karena kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga ada rasa khosyah. Khosyah itu merasa ya Allah jangan sampai saya tidak dikabulkan ya. Karena tidak semua orang berpuasa itu mendapat kategori dikabulkan. Bahkan tidak sedikit Rasulullah mengatakan wa kam min shaimin, itu banyak artinya. Wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Lagi wa kam min qa'imin. Qa'imin yang qiyamul lail itu. Laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Tidak mendapatkan balasan dari Allah kecuali dia capek dan tidak tidur malam saja. Maka para sahabat itu mengerti, ulama-ulama ahlu salaf solehin mengerti itu, sehingga mereka begitu selesai Ramadan ini, apalagi malam terakhir seperti ini, itu berdoa terus minta diterima. Besok berdoa lagi, besok berdoa terus begitu, supaya jangan sampai saya termasuk rugi. Karena mereka sadar kita ini harus punya satu pemahaman yang baik. Belum tentu saya dan bapak ibu bisa dapat Ramadan lagi. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Di Masjid Baitul Haq ada beberapa yang sudah wafat sebelum Ramadan. Kemarin saya qiyamul lail di sana, sebulan sudah mendahului kita. Itu kan akan terjadi dengan kita juga. Maka kalau kita itu memahami ini dengan baik, berpikirnya jangan-jangan ini puasa saya yang terakhir ini, maka jangan sampai tidak diterima. Ruginya luar biasa kita ya. Nah kemudian tajammul ya juga. Tajammul itu berhias, tapi untuk ibu-ibu ada catatannya ya. Ibu-ibu dianjurkan sholat id, bahkan yang berhalangan, yang sedang haid pun dianjurkan datang, tidak ikut sholat, mendengarkan khutbah. Nah kemudian kalau sudah sholat, di sini kalau khutbah banyak yang berdiri apa enggak Pak? Kemarin waktu saya khutbah itu terus ya, Masya Allah. Saya pernah khutbah di daerah dekat Pasar Turis itu ya. Saya belum naik mimbar sudah banyak yang pulang.
Lalu saya bilang, Bapak Ibu coba berhenti sebentar, saya ceramahnya nggak panjang-panjang, pendek aja, supaya Bapak Ibu manfaat. Karena saya sudah mengatakan saya panjangin ceramahnya, supaya mereka mendengarkan. Jadi justru saya panjangin ceramahnya itu. Ini kebiasaan jelek ini ya. Jadi Anda akan mendapatkan pahala itu kalau Anda lengkapkan itu. Ya memang sebaiknya tidak terlalu panjang ya. Tidak panjang sebaiknya. Nah kemudian pada waktu sebelum sholat itu takbir. Dan takbir itu tidak perlu digilir. Kalau misalnya ada satu yang suaranya bagus, ya itu aja suaranya bagus. Kemudian semua bersama-sama. Jangan semua digilir. Kadang-kadang yang suaranya nggak menarik gitu loh ya. Seperti waktu di sini kemarin saya lihat itu ada yang suaranya nggak menarik kok disuruh takbiran. Jadi ini harus disambut dengan baik Pak ya. Ini adab-adab ini penting ini, adab-adab penting. Dan juga saya mohon maaf, saya kemarin melihat juga tidak semua itu siap pakai pakaian Id itu ya. Makanya ini saya sampaikan ini. Ini sunnah yang penting. Jadi Bapak Ibu harus tampil baik. Wong diundang orang, saya waktu diundang beliau ini pakai jas saya. Iya kan? Nah ini diundang Allah ini. Setahun sekali, hari penting Idul Fitri itu. Idul Adha sama Idul Fitri itu hari penting. Lu masa kok ada yang bangun tidur ya terus Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak semangat sama sekali. Hari yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan menerima, Anda tahu nggak? Malaikat itu nanti ditugasi oleh Allah, hanya kita tidak melihat itu. Kita bisa merasakan orang-orang tertentu dikasih namanya seperti ijazah gitu ya. Jadi Idul Fitri itu seperti wisuda Pak. Siapa ini yang layak untuk mendapatkan gelar bahwa dia minal makbulin ya. Makanya setelah kita selesai sholat, kita pulang, kita bersilaturahmi, dan disunahkan Bapak Ibu yang punya kelebihan harta itu membuat keluarganya leluasa ya. Jadi dilebihkan gitu ya, dilebihkan. Misalnya biasanya cuman mungkin kopi sama roti, kalau Idul Fitri ini ya dilebihkan. Anak-anak disenangkan. Itu namanya tausiah, meluangkan. Itu disunahkan Saudara ya, disunahkan itu. Nah, kemudian mengucapkan selamat. Dan itu yang diajarkan, taqabbalallahu minna wa minkum, lalu dijawab taqabbal ya karim. Jadi Bapak Ibu ketemu taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim jawabannya ya. Atau minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu doa. Semoga kita termasuk orang yang kembali. Nanti insyaallah tahun depan bisa mendapat lagi, atau kembali seperti waktu dilahirkan yang enggak ada dosanya. Wal faizin, lulus Pak. Jadi ucapan selamat ini perlu diucapkan ya. Dan yang ibu-ibu yang tadi belum saya sampaikan, untuk ibu-ibu jangan berpakaian yang mengundang fitnah. Subhanallah. Jadi pakai pakaian yang santun akan menghadap Allah. Jangan bersolek seperti kalau mau ke pesta kemudian harum baunya, nanti yang bapak-bapak ini noleh balik-balik gitu ya. Itu malah dosa, yang noleh dosa, yang membuat noleh juga dosa. Ini catatan penting ibu-ibu. Silakan ibu-ibu datang ke tempat sholat Idul Fitri dengan pakaian yang santun, pakaian yang disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian sholat Idul Fitri itu tidak pakai adzan dan tidak pakai iqamat. Ya, takbiran, kemudian biasanya imamnya seperti di Mekah itu sholat jami'ah rahimakumullah, berkumpul. Lalu imamnya mengatakan sawwu sufufakum wa inna taswiyatis sufufi min tamamis sholat. Rasulullah kalau nggak salah 10 kali ya sholat Id itu, 1 kali saja di masjid karena hujan. Jadi Rasulullah sholatnya di musola. Musola itu tempat sholat, tapi tidak apa-apa di masjid. Kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu lebih mulia di masjid.
karena masjid itu istimewa. Tapi kalau yang dikerjakan oleh Rasulullah waktu itu tidak di masjid, di musola. Jadi silakan mau di masjid juga boleh, mau di musola juga boleh. Jangan ini lalu dijadikan polemik gitu ya. Dua-dua boleh. Tapi Rasulullah 9 kali atau 10, 1 kali saja di masjid. Maka Bapak Ibu, yang paling penting ya, yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan koneksitas yang sudah kita upayakan selama Ramadan. Jadi selama Ramadan ini kita semakin dekat kepada Allah. Jangan diputus itu. Sholatnya semakin banyak, subuhnya hampir selalu setiap hari. Begitu selesai jangan diputus. Maka misalnya sering membaca Al-Quran. Kalau misalnya baca Al-Quran sampai sebulan, sampai khatam, kemudian setelah Idul Fitri jangan sama sekali nggak baca. Ya minimal setengah Quran, seperempat Quran. Tapi jangan lalu diputus begitu. Termasuk juga sholat sunnah, sodako dan sebagainya, coba diteruskan. Sebab Ramadan itu ada ulama yang memberi nama Madrasah Thalathina Yauman. Itu adalah sekolah 30 hari. Sekolah dan juga training, tadrib ya. Tadrib. Maka orang yang lulus mengikuti pelatihan, mengikuti training, sesudah selesai dia akan melaksanakan dan merubah pola hidupnya. Maka ini penting sekali. Dan yang juga sangat fenomenal, sangat harus diutamakan adalah silaturahmi. Silaturahmi ini jangan dianggap sekedar pelengkap ya. Silaturahmi ini adalah tanda kita semakin bertakwa. Maka saudara, yang penting itu silaturahmi kepada orang yang bermasalah dengan kita. Kalau saya misalnya ikut di sini kemudian saya berjabat tangan dengan Bapak Ibu, ya baik-baik saja, tapi saya hampir gak ada masalah dengan Bapak Ibu kan. Nah yang sulit itu adalah bisa nggak ada memaafkan orang yang menyakiti hati kita? Bisa nggak orang menyelesaikan rasa benci, rasa apa? Harus diselesaikan itu. Dan setelah itu juga jangan kemudian sekedar pokoknya sekedar karena lebaran ya sudah sekarang maaf-maafan, nanti urusannya kembali lagi, jangan. Dan itu saudara memang masalah ini tidak mudah ya, tidak mudah. Ada orang yang merasa didolimi. Para ulama mengatakan manusia itu adalah makhluk yang suka lupa. Tapi orang yang didolimi itu tidak lupa dengan yang mendolimi. Tapi saatnya kalau Idul Fitri itu memaafkan. Dan ini tidak semua orang itu bisa melakukan itu, kecuali orang yang sudah mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin pernah ceramah di Raudhatul Jannah, tidak ingat lagi ya. Rasulullah di masjid pernah mengatakan, atau mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dari muballigh lain. Rasulullah pernah mengatakan di masjid, yatali'u alaikum rajulun min ahlil jannah, kata Rasulullah. Ini sebentar lagi ada orang masuk, itu orang surga, kata Nabi. Dan kalau Nabi yang mengatakan orang surga itu pasti dia orang surga, karena Nabi diberitahu Allah. Sebaliknya juga begitu. Nabi kalau mengatakan orang itu adalah orang neraka, itu pasti masuk neraka. Dan para sahabat kalau sudah mendengar surga dari Rasulullah itu dikejar betul itu Pak. Jadi Nabi mengatakan, saudara-saudara, sebentar lagi ada orang masuk ke masjid ini dan itu ahlul jannah, itu orang surga, itu kata Nabi. Semua orang berpikir, oh jangan-jangan ini Abu Bakar, Umar, atau Ali, atau Utsman gitu. Ternyata orang ini sampai hari ini ada di dalam hadis tapi tidak pernah disebut namanya. Siapa orang itu? Wallahu alam. Tapi itu orang surga. Nah kemudian setelah berselang beberapa hari diulangi oleh Nabi. Nah saudara-saudara, hari ini saya beritahukan juga, kalau tadi di
pintu sana mungkin di pintu lain. Nah sebentar lagi ada orang masuk juga, itu orang surga kata Nabi. Ternyata yang masuk ya orang itu juga. Sampai 3 kali Pak. Ada kesempatan lain Rasulullah mengatakan 3 kali orang itu. Orang yang sama itu. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Itu penasaran, dia datang ke rumahnya orang ini. Karena Nabi mengumumkan ini orang surga ini. Dia datang ke rumah orang ini, lalu mengucapkan salam dan dia mengatakan, saya bisa, apa boleh saya bermalam di rumah Anda? Saya ada masalah di rumah saya gitu. Dia mengatakan begitu. Disambut dan dia boleh bermalam di situ. Dan kalau orang menerima tamu itu kan wajibnya kan 3 hari tuh Pak. Hari keempat itu sunnah ya. Tapi jangan disuruh pulang ya. Tapi kalau ada tamu 1 bulan itu namanya endekos Pak. 3 hari itu wajib itu Pak. Nah rupanya orang ini mengerti ya, mengertilah para sahabat itu ya. Jadi dia bermalam di rumah orang itu, maksudnya apa? Dia mau mengamati melakukan apa orang ini kalau malam. Kok sudah disebut orang surga gitu loh. Akhirnya malam hari, dan mungkin rumah di zaman itu sederhana sekali ya. Seperti mungkin dari pelepah kurma atau dari kayu yang kedengaran begitu dari satu kamar ke kamar yang lain. Abdullah ini hanya mendengarkan orang ini sekali-sekali berzikir, sekali-sekali bangun berzikir gitu ya. Nggak baca Quran juga, nggak sholat gitu nggak. Subuh keluar dia, sholat subuh, dan dia juga keluar balik lagi. Orang ini tetap di rumahnya saja, penasaran mau tahu ini apa yang dikerjakan ini. Singkat cerita, 3 hari tamu ini di rumah orang itu tidak menemukan yang istimewa, yaitu itu aja. Terakhir Abdullah ini ngaku pada orang ini. Dia bilang, saya sebenarnya tidak ada masalah saya ini di rumah. Cuman saya ini ingin belajar dari Anda. Loh kenapa kok belajar dari saya? Dia bilang, Anda ini punya ibadah apa? Punya amalan apa? Loh kenapa Anda kok tanya begitu? Ya sudahlah, ceritakan kepada saya amalan apa yang Anda kerjakan. Dia mengatakan, ana usolli kama yusallin nas. Saya ini orang biasa, saya sholat ya seperti umumnya orang sholat. Wa asumu kama asumun nas. Saya puasanya juga begitu-begitu saja. Jadi tidak ada yang istimewa. Kenapa? Terus dia mengatakan, kamu ini, Anda ini diumumkan oleh Nabi, Anda ini orang surga. Makanya saya mau belajar dari Anda. Kaget orang ini. Lu masa? Iya. Coba Anda ingat-ingat, barangkali ada amalan-amalan yang lain yang belum Anda ceritakan. Diingat-ingat, dia bilang, tidak ada, ya ini ya amalan saya, tidak ada yang istimewa. Sampai Abdullah ini pulang. Masya Allah, haus ya. Abdullah ini pulang. Nah kemudian dia keluar. Mungkin kalau rumah kita ada pagarnya gitu, dipanggil. Ada yang belum saya ceritakan katanya. Kembali Abdullah ini, apa yang belum ceritakan? Dia bilang, saya ini kan dagangan di pasar ya. Jadi kalau kita itu seperti lapak gitu Pak, buka dasar gitu ya, pasar-pasar tradisional kira-kira begitu Pak. Lalu dia mengatakan, saya kalau sudah laku, terus saya lihat teman-teman itu belum laku, saya doakan gitu. Ya Allah, saya sudah laku dari pagi, alhamdulillah. Ini teman-teman ini kok belum laku, didoakan. Allah, ada Pak orang seperti itu Pak. Saya ini dulu waktu masih mahasiswa sekolah itu seling dagangan Pak, ke pasar itu Pak. Jangankan kok mau mendoakan, kalau ada orang datang gitu ya, misalnya beli sarung gitu ya, diberitahu, sampean kula ceritani gini, iki sarung ngeten iki sing asli lho, ngeten iki. Sampeyan titeni niki. Lek sing mriko-mriko kula mboten tanggung. Itu bahasanya orang-orang di pasar itu gitu. Ya enggak semua, itu saya dengar. Orang ini, jadi biasanya itu kalau dia laku, yang itu enggak laku ya dia diam aja, alhamdulillah aku laku.
Bahkan yang tidak laku itu menghasut yang ini. Itu pasar, Pak. Perilaku pasar seperti itu. Makanya orang masuk pasar itu diajari oleh Nabi untuk berzikir, untuk berdoa. Bahkan diajari oleh Nabi jangan masuk yang pertama, jangan keluar yang terakhir. Karena masuk yang pertama itu jin-jin baru keluar itu. Yang terakhir jin-jin baru masuk. Begitu loh, Pak, pasar itu. Jadi kalau malam pasar itu dipakai makhluk halus. Jadi orang ini mengatakan begitu. Oh, ini yang kami. Apalagi? Ya, apalagi kamu ini? Kok bisa kamu diumumkan orang surga? Tahu Bapak? Apalagi? Dia bilang, saya kalau mau tidur, saya mengingat-ingat siapa orang hari ini yang berdosa dengan saya. Oh ya, si Fulan. Ya Rob, si Fulan itu tadi berbuat yang saya tidak senang dan saya maafkan ya Rob. Saya maafkan ya Rob. Katanya Abdullah, ya ini yang kita nggak punya. Mengerti Pak? Ini yang mahal. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ya, ingin masuk surga apa enggak? Saya ulangi, ingin masuk surga apa enggak? Kok banyak yang kurang semangat gitu ya. Kalau sahabat Nabi kalau sudah dengar surga itu dikejar Pak, dikejar. Sekarang pertanyaan kedua, ya. Tapi jujur loh Pak, ini puasa ini. Bapak Ibu pernah nggak mendoakan tetangga yang sedang bermasalah dan yang didoakan tidak diberitahu? Misalnya ada tetangga yang anaknya entah nakal, entah narkoba, lalu Anda merasa kasihan, ya Allah, tetangga saya ini ya Allah, bukakan jalan yang mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Atau sedang sakit misalnya, sakit. Seakan ya loro. Pernah nggak Anda berdoa? Berdoa Pak, berdoa begini. Jawabannya apa Pak? Mesti sungkan ini mau jawab. Sekarang sebelum saya ulas ini Pak ya, sebelum saya ulas ini ya, saya dulu pernah jadi konsultan keluarga sakinah di Al-Falah. Jadi ada yang datang konsultasi, ada yang telepon gitu Pak, ada yang telepon. Lalu pernah saya ditelepon seorang ibu atau gadis, pokoknya perempuan lah yang telepon. Assalamualaikum. Biasanya saya catat, dari mana Bu? Ini dari, namanya siapa? Yang satu ini agak aneh. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Surabaya Pak. Namanya siapa? Oh, rahasia Pak. Loh, oh ya saya tulis rahasia aja kalau gitu ya. Terus kerjanya di mana? Ya saya sudah kerja Pak. Di mana kerjanya? Juga rahasia Pak. Rahasia. Terus terakhirnya dia begini, saya ini Pak, kalau di kampung saya itu bahasanya perawan tua Pak. Jadi saya tanya apa ada doa dan zikir-zikir yang membuat saya bisa cepat dapat jodoh gitu ya. Itu tidak satu kali loh Pak, saya orang minta begitu itu. Terus saya tanya sama dia, oh gampang, saya bilang, mudah itu, insya Allah ada itu. Oh iya, bagaimana Pak? Saya tulis Pak. Saya tanya begini, di kantor Anda itu ada nggak yang belum nikah? Terus saya begini, oh iya Pak ada. Berapa orang? 4 atau 5 gitu dia. 4 atau 5. Nah, 4 atau 5 ya, belum nikah semuanya? Belum. Mulai nanti malam ya, Anda itu tahajud. Kemudian sebut 5 nama ini. Doakan supaya dapat jodoh. Loh, saya sendiri belum dapat Pak. Jawabannya mesti begitu Pak. Iya kan? Loh, kenapa saya anjurkan ini? Ini saya bukan ngarang, Nabi yang ajarkan. Kalau Anda itu mendoakan orang fi dhahril ghaib, arti dhahril ghaib itu yang didoakan itu nggak tahu Pak. Jadi misalnya Anda mendoakan orang, ya Allah, orang ini sulit cari jodoh. Lalu Anda ini juga belum kawin misalnya. Lalu Anda, ya Allah, mudahkan jodoh itu. Malaikat itu turun dan mengatakan amin, walaka mithlu dzalik. Amin, kamu juga dapat seperti itu, gitu loh. Ini yang banyak orang enggak paham. Ada orang punya kesulitan, Anda doakan. Anda diamini malaikat, amin, walaka mithlu dzalik. Tapi jangan kemudian paginya ketemu sampai Ustaz dongakno lho. Ya ini yang merusak ya ini. Apalagi kalau misalnya sukses ojo lali sing donga. Habis.
Inilah mahalnya ikhlas itu, Pak. Ini mahalnya ikhlas. Dan ini bukan sekedar cerita, Nabi yang mengatakan ini. Ad-du'a fi dhahril ghaib. Doa ghaib itu kan yang didoakan enggak tahu, Pak. Anda didoakan malaikat. Jadi Mbak yang tanya itu juga protes gitu. Saya sendiri belum dapat kok doakan orang lain. Mesti begitu, Pak. Doakan orang lain. Anda ingin sukses, doakan orang yang tidak sukses itu. Dan ini memang tidak mungkin kecuali orang yang mengerti agama dan punya keikhlasan di dalam hati. Jangan dikira ikhlas itu mudah, Pak. Orang yang ikhlas itu salah satu tandanya dia tidak senang dipuji orang, atau minimal tidak cari pujian. Ada orang yang kalau nggak dipuji itu nggak senang, Pak. Nah, ini Ramadan atau ibadah puasa itu adalah ibadatul ikhlas, ibadah yang mendidik kita untuk ikhlas. Nah, ini saudara, selama di dalam Idul Fitri ini, coba nanti Anda juga nanti malam berdoa ya. Berdoanya itu minta supaya diterima, besok juga berdoa lagi, subuh berdoa lagi supaya diterima, dan minta supaya orang-orang tetangga-tetangga yang barangkali tidak bisa menikmati Idul Fitri seperti kita yang serba berkecukupan ini didoakan dan jangan kemudian diberitahukan ya. Termasuk juga saudara, Rasulullah SAW ini terkait dengan sedekah ya. Rasulullah mengatakan dawu mardhakum bis sedekah. Kata Nabi, sembuhkan orang sakitmu, atau Anda yang kebetulan Anda sendiri yang sakit, sembuhkan itu dengan sedekah. Terakhir saya beri cerita lagi nih ya, sedekah ini, Pak ya. Jadi cerita ini sempat viral kira-kira 2 tahun yang lalu barangkali ya. Ada TKW bekerja di Arab Saudi. Kalau nggak salah dari Jawa Timur, seorang wanita bekerja di Arab Saudi. Nah, kemudian kebetulan rupanya kan bekerja ini kan ada yang mujur, ada yang untung kalau misalnya majikannya itu orangnya dermawan gitu ya. Ada yang sulit. Jadi nasib orang kerja di perantauan itu kan beda-beda. Ini orang ini rupanya dapat majikan yang baik. Lalu orang ini, si wanita ini kerja di situ kira-kira baru 1 bulan aja. Punya kebiasaan yang diamati oleh ibu rumah tangga itu. Kalau masuk kamar mandi lama sekali. Jadi kalau masuk kamar mandi sampai setengah jam, kadang-kadang lebih gitu. Lama ditanyakan, "Lu kenapa kamu kalau masuk kamar mandi itu kok lama?" Lalu dia ngaku, dia bilang, "Saya ini mohon maaf Ibu, mungkin saya kalau bahasanya saya sampaikan bahasa saya begini. Jadi saya ini baru melahirkan anak. Nah, saya tidak menyusui, kalau susunya nggak saya keluarkan sakit, Pak. Jadi setiap saya ke kamar mandi itu mengeluarkan susu saya, supaya saya nggak sakit. Kalau nggak sakit saya, karena saya harus menyusui anak saya. Anaknya umur berapa? Ya saya baru melahirkan, kemudian sebulan karena saya perlu untuk menopang keluarga, saya tinggal dan dijaga oleh suami saya dan juga oleh oleh mertua saya. Dia kontraknya 2 tahun, Pak. Lah ibu ini menderita sakit kanker stadium lanjut. Berobatnya di mana? Di London. Orang kaya, Pak. Sudah ke sana, kemudian disuruh kembali lagi, katanya bulan depan suruh kembali lagi begitu. Lalu karena ibu ini nggak tega dengan si pembantu ini, dia mengatakan begini, "Sudah, besok kamu pulang pulang ke Indonesia. Semua gajimu 2 tahun saya bayar. Kamu saya kasih uang ini untuk tiketmu pulang. Anakmu lebih memerlukan kamu daripada saya." Allahu Akbar. Ibu ini seperti ini, Pak. Pulanglah si TKW ini dengan senang, Pak. Dia dapat uang kerja 2 tahun, dikontani semuanya, katanya. Dikontani.
dikasih uang tiket lagi, disuruh pulang untuk kopeni bayinya. Ibu ini sudah pulang setelah sebulan berangkat ke London. Ibu ini, dokternya keheranan, Pak. Setelah diperiksa, "Loh, Anda berobat di mana ini?" "Saya tidak berobat," dibilang. "Saya tidak berobat." Jadi penyakit kanker itu kan penyakit yang mengerikan ini, Pak. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, biasanya dokternya sudah ngasih tanggal, kira-kira kali sakmene gitu ya. Sembuh, Pak. Ibu itu sembuh karena sedekah. Kenapa ini ya? Jadi memang ini sedekah yang berat ini, Pak. Orang baru kerja sebulan dibayar 2 tahun. Disuruh pulang diongkosi lagi. Inilah yang kata Rasulullah, dawu mardhakum bisadaqah. Idul Fitri ini, Bu, Bapak Ibu, kalau Anda tahu misalnya ada orang yang kesulitan, barangkali tahu, ada tetangga, lalu Anda santuni, itu nilainya luar biasa. Apalagi kalau Anda dalam keadaan berobat gitu ya. Dan sering saya menyampaikan teman-teman yang sedang sakit atau keluarganya sakit, saya anjurkan coba Anda bersedekah. Anda bersedekah, ya. Dan sedekah itu kalau nilainya akan berbeda kalau seperti yang ini tadi yang saya ceritakan ini ya. Misalnya Anda bersedekah, ada orang, ya mohon maaf kalau saya ceritakan, saya pernah didatangi orang ya. Saya pernah didatangi orang waktu Covid itu loh, Pak. Covid kan orang kerja sulit. Waktu Covid itu. Ada orang enggak kenal dengan saya itu. Tahu-tahu masuk ke rumah saya, tanya-tanya, katanya, "Lu, iya saya pernah tahu panjenengan itu ceramah di Masjid Mujahidin," gitu. Tadi saya tanya-tanya. Lalu dia mengatakan, "Saya ini jualan saya ini sudah habis, Pak. Sudah tidak ada modal, tidak ada apa. Mau pinjam sulit, mau ini." Terus ya saya minta tolong lah, Pak, mau pinjam atau apa namanya untuk modal. Ya relatif tidak banyak lah. Bukan berjuta-juta gitu ya. Tapi ya untuk kelasnya dia ini banyak gitu. Saya kasihan dengan orang ini, saya berikan. Dan dalam hati kecil saya, sudah walaupun tidak bayar tidak apa-apa. Ini saya beri contoh ini, Pak ya. Jadi sedekah yang seperti ini punya nilai. Punya nilai. Ada orang yang kesulitan, kemudian atau ada orang hutang misalnya. Orang hutang. Jadi kalau ada orang hutang kemudian dipakai untuk modal, lalu nggak bisa bayar, ya. Lalu Anda misalnya, saya nanti kalau sebulan atau 2 bulan saya bayar. Lalu dia mengatakan, "Oh, saya belum bisa bayar." Oh, nggak apa-apa. Anda tunda itu malaikat itu mendoakan Anda. Jadi orang sedekah dengan orang memberi hutang itu pahalanya lebih besar orang memberi hutang. Aneh ya? Kenapa? Kalau sedekah kan Anda sudah tidak mikir lagi kan? Tapi kalau hutang kan Anda mikir lagi. Mikir. Orangnya lewat gitu loh, ini durung bayar gitu. Cuman ada catatannya, Pak. Ada catatannya. Hutang itu kan ada 2 macam, Pak. Ada hutang untuk makan. Biasanya orangnya sulit bayar itu. Tapi kalau hutang untuk bisnis, lalu ada orang yang berbisnis, lalu dia hutang niatnya nggak bayar, itu sama dengan mencuri. Dan biasanya oleh Allah dipersulit nggak bisa bayar betul itu, Pak. Nah kalau ada orang yang hutang seperti ini untuk bisnis kecil-kecilan, kemudian tidak bisa bayar, lalu ada biarkan. Imam Hasan Al-Basri, ulama besar itu, kalau ada orang seperti itu kemudian tidak bisa bayar, lalu bayar, Pak. Imam Hasan Al-Basri menangis. Kenapa? Malaikat yang mendoakan sudah berhenti katanya. Jadi kalau misalnya dia tidak dibayari, dia senang karena didoakan oleh malaikat. Ini Idul Fitri kalau Anda melakukan itu punya nilai yang tinggi, Pak. Tapi kalau orang sekedar pokoknya ya wis ala kadare ya, pakai orang kaya. Anda kan tahu Yayasan Dana Sosial Al-Falah kan? Itu didirikan, saya masih ingat didirikan di Al-Falah tahun 87. 37 tahun itu, Pak, usianya, Pak. 37 tahun. Saya tahu persis waktu didirikan itu, Pak. Saya masih pertama khutbah di sana, paling junior saya itu. 37 tahun, Pak. Dan sampai sekarang saya menjadi pengurus di situ. Waktu itu kan enggak seperti sekarang, Pak. Orang sedekah ini lebih gampang, waktu itu sulit. Caranya bagaimana? Caranya melihat
buku telepon. Sekarang kan nggak laku sudah buku telepon tuh, Pak. Ya toh. Kalau namanya Abdurrahman gitu ya dikasih surat. Namanya Salim dikasih surat. Kalau namanya duduk wong Islam iki gak dikasih surat. Ada yang namanya Salim siapa gitu. Ternyata orangnya ini namanya Lim Sui siapa gitu. Jadi dikasih surat itu yang kembali cuman kira-kira 20 atau 30% aja. Ikut nyumbang. Yang menarik itu, Pak. Yang menarik ada seorang pejabat di Surabaya ini kaya, Pak. Kaya. Teman-teman itu ngomong saking banyaknya mobil katanya punya peternakan mobil. Mobilnya itu banyak gitu, Pak. Lalu ikut nyumbang. Itu tahun 87 atau 80 berapa gitu, Pak. Ikut nyumbang. Berapa nyumbangnya? 2.500 satu bulan. Lalu di dekat Masjid Al-Falah itu ada pengemudi becak, Pak ya. Datang ke kantornya lalu nyetorkan uang kula nyumbang benulan 1.000 niki Pak nggih. Keringet kula piyambak niki Pak. Jadi bedanya tukang becak sama yang punya peternakan mobil itu 1.500 Pak. Ini orang yang bayar 1.000 ini bisa lebih tinggi dari orang yang berjuta-juta ngasih kalau orangnya punya miliar-miliar. Allah menghargai kesulitan. Juhdil mukil itu orang yang sedikit tapi mau berusaha untuk bersedekah. Maka kalau Anda sedekah itu jangan pernah mengatakan nanti saja kalau saya sudah cukup. Tidak bakal cukup sampai. Jadi Anda sedekah itu berapa saja Anda sedekah. Bahkan kalau bisa setiap hari. Kemarin nanti saya share ya. Saya ceramah tentang sedekah, nanti saya share di Pak Anu, nanti disebarkan di sini. Ini dari Al-Hikmah. Di antaranya saya mengatakan Rasulullah berpesan begini. Tasaddaq kulla yaumin wa in qalla faj'aluha fi awwalin nahar fa innal bala'a la yatahatta as-sadaqah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bersedekahlah setiap hari. Kalau bisa pagi. Kenapa? Musibah tidak bisa melampaui sedekah. Musibah tidak pernah melampaui sedekah. Saya kalau misalnya pergi, mohon maaf saya kasih contoh saya ini bukan saya pamer ya. Allah tahu apa maksud saya ini. Kebetulan kalau lebih gampang yang saya alami gitu loh. Jadi saya misalnya mau pergi gitu ya. Ini kok cuacanya naik pesawat. Cuacanya kok saya tidak pernah masuk ikut asuransi, nggak pernah saya. Saya cari kotak sedekah masjid itu Pak. Saya masukin bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak ya porter ini Pak. Biasanya misalnya berapa? Dia minta 50 ya kasih 60 atau kasih 100 kalau perlu. Niat sedekah. Itu insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya manfaatkan apa yang saya ceramahkan ini sampai tenggorokannya sudah habis. Manfaatkan, kerjakan ini. Kerjakan. Jangan takut dengan sedekah. Anda akan sukses dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma taqabbal qiyamana waj'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.